Bantuan biaya hidup KIP kuliah untuk mahasiswa baru sebagian sudah mengalir dan akan terus mengalir, terutama di bulan November ini. Insya Allah banyak kampus-kampus besar yang sudah melakukan pengajuan dan insya Allah ikut cair di bulan November ini. Lanjut terus nanti hingga akhir Desember dan mentok kalau memang kampusnya terlalu rajin. Insya Allah pencairan bantuan biaya hidup KIP kuliah untuk mahasiswa baru bisa kalian nikmati selambat-lambatnya di akhir Februari 2025. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mendapatkan KIP kuliah asalkan ya status kalian sudah penetapan mahasiswa KIP kuliah 2024. Nah, ngomong-ngomong berkaitan dengan bantuan biaya hidup KIP kuliah, besaran bantuan biaya hidup KIP kuliah ini disesuaikan berdasarkan tingkat kemahalan ya, tingkat kemahalan daerah di mana kampus kalian berada. Jadi kalau kalian kuliah di UGM, maka klasternya itu berapa bantuan biaya hidup untuk Kabupaten Sleman. Misal kalian kuliahnya di UNER ya berapa klaster bantuan biaya hidup untuk kota Surabaya. Tentu berbeda-beda dan ini coba disesuaikan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mahasiswa KIP kuliah di masing-masing kota. Tentu di beberapa kota nominalnya relatif lebih kecil, tetapi itulah tantangannya. Bagaimana kalian bisa mengatur, membelanjakan dengan bijak agar bantuan biaya hidup itu bisa cukup dan bisa menunjang kalian untuk survive kuliah di kampus tersebut. Pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan sedikit guideline, panduan lah. Setidak-tidaknya kalian memahami apakah mahasiswa KIP kuliah itu boleh mempergunakan bantuan biaya hidup itu seenaknya saja, ataukah ada batasan-batasan tertentu yang perlu dipahami mahasiswa KIP kuliah. Yang ingin saya ingatkan adalah mahasiswa KIP kuliah ini mendapatkan beasiswa yang sumbernya dari APBN. Kalau kita bicara APBN itu dari pajak rakyat. Kalau kita bicara APBN, kita bicara pajak rakyat, ada pertanggungjawaban di antara kalian, terutama kepada negara. Kita tidak bicara sumbangsih, tetapi pertanggungjawaban lain di mana kalian harus bisa menunjukkan etikat baik setidak-tidaknya. Jangan neko-neko sebagai mahasiswa KIP kuliah. Kalau sudah dapat label mahasiswa KIP kuliah, ya gaya hidupnya, kemudian perilakunya, kepantasannya tolong dijaga gitu ya. Jangan sampai kalian menjadi problem bagi KIP kuliah. Jangan sampai kemudian program KIP kuliah ini dievaluasi gara-gara banyak penerimanya yang dianggap tidak tepat sasaran atau banyak penerimanya yang menyalahgunakan bantuan biaya hidup hanya untuk kebutuhan hedonisme, hanya untuk kebutuhan foya-foya, hanya untuk kebutuhan pamer saja. Jadi jangan sampai semacam itu. Ini perlu saya tekankan untuk mahasiswa baru 2024 sekaligus untuk semua mahasiswa KIP kuliah. Ingat, ada kepantasan kalian diawasi tidak hanya oleh mahasiswa KIP kuliah saja, melainkan setiap tahunnya netizen yang bersumber dari mahasiswa reguler banyak yang ngeluh katanya KIP kuliah tidak tepat sasaran. Nah, cermin KIP kuliah tepat sasaran atau tidak itu adalah teman-teman yang bisa merepresentasikan. Makanya pergunakan bantuan biaya hidup dengan bijak. Teori dasarnya sebenarnya sederhana teman-teman. Bantuan biaya hidup itu adalah bantuan yang diberikan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup sehari-hari seorang mahasiswa. Kebutuhannya apa? Bagi yang perantauan tentu butuh kebutuhan kos, kebutuhan makan minum sehari-hari, kebutuhan transport, dan kalau berkaitan dengan akademik ya tentu kebutuhan penunjang akademik, entah itu fotokopi, entah itu peralatan akademik, buku, alat praktik, laptop, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang masih relevan. Menyinggung kepantasan, ya tentu teman-teman juga harus memikirkan bahwa bantuan biaya hidup ini disetting 6 bulan cair sekali. 1 semester langsung cair di awal. Beberapa kampus mungkin membatasi boleh diambil per bulan saja. Nggak bisa diambil langsung gitu ya. Ada kampus yang model seperti itu. Tetapi banyak kampus yang tidak membatasi. Nah, itu harus kalian manage sebijak mungkin. Jangan sampai kuliahnya untuk semester ini belum selesai, uangnya sudah habis di awal. Jangan sampai hari ini uang cair, malamnya digunakan dugem, besoknya sudah habis. Itu bukan representasi mahasiswa KIP kuliah. Kebutuhan bantuan biaya hidup harus
bisa menunjang kebutuhan kalian sampai dengan IPK kalian semester ini cair, atau bahkan sampai dengan pencairan di semester berikutnya. Sehingga kalian fokus kuliah dan tidak terbebani dengan kebutuhan belum bayar kos, kebutuhan makan minum, dan lain sebagainya. Lalu rambu-rambu yang penting juga ya teman-teman, yang sering kemudian disentil di kritik gitu ya dari teman-teman luar KIP kuliah itu adalah, kok ada ya anak KIP kuliah yang punya iPhone misalnya. Saya pikir iPhone sekarang tidak menjadi satu-satunya barang mewah. Ada banyak pilihan merek iPhone, tipe ya. Nah, sebagian tipe itu bisa ditebus atau bisa dibeli oleh mahasiswa KIP kuliah. Sebagian lainnya terlalu berlebihan jika dimiliki mahasiswa KIP kuliah. Jadi kalau kalian mau beli iPhone, belilah yang lebih murah, yang masih pantas dimiliki anak KIP kuliah. Bukan berarti kemudian anak KIP kuliah nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, nggak boleh punya ini, nggak boleh punya itu. Tetapi tolong dipahami, jangan sampai nilas titik merusak susu sebelanga. Gara-gara kalian kemudian dituding KIP kuliah se-Indonesia Raya dianggap tidak tepat sasaran, programnya dievaluasi, kuotanya untuk mahasiswa baru tahun depan dikurangi, dan itu tentu ya bagi kalian mungkin tidak merugikan diri kalian, tapi bagi yang lain, bagi yang masih berharap bahwa beasiswa ini terus berlanjut, tentu perilaku-perilaku yang tidak tepat dari oknum-oknum mahasiswa KIP kuliah sangat menentukan keberlanjutan beasiswa ini, gitu ya. Tolong dipikir itu juga. Pertama, catatan saya tadi berkaitan iPhone, boleh kalau yang murah-murah, tapi kalau yang mahal-mahal lebih baik ditabung. Meskipun barangkali kalian bisa membuktikan, oh saya punya kerja sampingan ini dan itu, tapi menurut saya iPhone itu dengan harga yang overprice itu masih belum menjadi kebutuhan primer. Makanya tadi kita singgung terkait dengan kepantasan, ya, kepantasan. Lalu berkaitan dengan laptop gimana? Kalau laptop tidak masalah. Ya tentu tadi batasannya tetap jangan kemudian laptopnya Apple Kroa gitu ya. Itu kan sudah overpriced. Kebutuhan mahasiswa KIP kuliah berkaitan laptop itu kan kebutuhan yang berdasarkan spesifikasi perkuliahan kalian. Jadi kalau spesifikasi tertentu sudah cukup, ngapain yang lebih mahal? Itu kan tidak bijak juga. Kita menyarankan anak KIP kuliah lebih baik nabung ya. Kalau bisa kerja sampingan, bisa mengumpulkan uang, lebih baik ditabung aja nanti pas lulus untuk kebutuhan studi lanjut atau untuk kebutuhan prepare mencari kerja, karena tidak semudah itu dapat kerja dan tidak semudah itu kalian bisa studi lanjut. Contohnya kalau pengen studi lanjut ya tentu kan harus tes TOEFL dan itu butuh biaya, butuh bikin paspor misal mau ke luar negeri dan itu butuh biaya. Kalau mau cari kerja belum tentu kalian lulus langsung dapat kerja. Bisa jadi kalian harus ngekos 3 bulan dulu di kota orang dan itu butuh makan, butuh uang kos. Kalau kalian punya tabungan tentu akan lebih enak, gitu ya, dan seterusnya. Satu lagi misalnya berkaitan dengan bagaimana kalau bantuan biaya hidup untuk kredit motor gitu ya. Ya silahkan kalian timbang-timbang sendiri ya. Kan kita tidak ngekos Kak, kita tinggal sama orang tua. Jadi bantuan biaya hidup kita gunakan untuk nyicil motor. Apakah itu boleh? Kita berharap motornya itu ya motor yang standar-standar saja. Jangan motor yang ya pokok intinya jangan kalian kemudian menggunakan standar yang terlalu berlebih-lebihan, karena itu bisa menimbulkan kecemburuan. Rambu-rambu ini tujuannya sebenarnya bukan kemudian memberikan trik untuk ngakali bahwa anak yang tidak layak KIP kuliah agar layak KIP kuliah, bukan seperti itu ya teman-teman. Kita tentu punya keyakinan bahwa mayoritas penerima KIP kuliah itu adalah mereka-mereka yang berhak. Ya belum tentu kalau punya ekonomi lebih sedikit kemudian dianggap tidak berhak. Kalau bisa punya tabungan sedikit yang bisa digunakan untuk beli iPhone bukan berarti lantas dia langsung kita judge tidak berhak. Tapi sebelum kalian tercebur ke fitnah-fitnah yang tidak pas, lebih baik kalian membatasi diri kalian pada attitude, tindakan-tindakan yang lebih pas berkaitan dengan statusnya sebagai mahasiswa KIP kuliah. Mahasiswa KIP kuliah kok habis pencairan keluar masuk
diskotik. Mahasiswa kip kuliah kok habis pencairan sering keluar masuk Starbucks. Kalau sekali ya nggak apa-apa, sebulan sekali gitu nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali gitu ya, itu ya bisa bermasalah. Tapi kan healing Kak gitu ya. Healing kan ya nggak apa-apa Kak gitu. Intinya tolonglah, tolonglah ya. Mahasiswa kip kuliah jangan kebanyakan. Boleh healing, boleh kemana gitu ya. Ngabisin uang hasil kerja keras kalian karena punya kerja sampingan, tapi jangan dipamerkan. Medsos kita itu terlalu sadis. Kasus di tahun 2023 kemarin itu 2024 lah, 2024 awal 2024 itu banyak anak-anak yang dicurigai tidak tepat sasaran dibantai gitu ya oleh netizen di Twitter, viral se-Indonesia Raya, goncang gitu ya. Makanya jangan kemudian menjadi bagian dari problem. Dunia digital terlalu kejam, jangan suka pamer. Itu beberapa catatan yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan hal yang kiranya penting, bagaimana anak kip kuliah itu harus punya batasan, norma, kepantasan, dan jangan seenaknya saja. Kalian diawasi bos, gitu ya.